warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast bersama Yabri. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah pendiri Yayasan Al-Bayan Riau yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan selama 37 tahun. Siapa beliau, Tin? Beliau adalah Bapak Balian SPD, lahir di Sinonoan, Tapanuli Selatan pada tanggal 2 Februari 1960. Benar nggak itu, Pak? Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Karena sama-sama sehat ya. Alhamdulillah. Bahagia dunia akhirat. Amin. Baiklah, hari ini kami akan berbagi beberapa pertanyaan dengan Pak Balian. Sharing ya Pak juga ya Pak ya. Ya, boleh. Akan berbagi cerita. Yang pertanyaan pertama akan dimulai oleh Titin. Oke. Mohon maaf ya Pak ya, ini ada beberapa pertanyaan yang bakal kami tanya ke Bapak. Ini ya Pak, pertanyaan yang pertama, apa sih Pak latar belakang Bapak mendirikan Yayasan Yabri atau Al-Bayan Riau ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya hal-hal yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Al-Bayan Riau ini yang menaungi sekolah SMP Yabri Terpadu Pekanbaru dan SMK Yabri Terpadu Pekanbaru tentu saja banyak. Tetapi dalam hal ini dapat kita simpulkan 3 hal saja. Yang pertama adalah keprihatinan kita terhadap kemerosotan akhlak dan atau budi pekerti sebagai generasi muda kita. Hal ini tentu erat kaitannya dengan pemahaman ajaran agama Islam yang kita anut. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, lunturnya adat istiadat budaya bangsa. Sebetulnya ketiga hal tersebut saling berkaitan. Namun nanti akan kita coba lihat apa penyebabnya hal itu terjadi dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, program apa saja yang harus kita buat di sekolah yang akan kita dirikan itu. Maka sesuai dengan nama sekolah kita itu terpadu, maksudnya adalah ketiga hal tersebut di atas tadi, yaitu tentang agama, tentang kebangsaan atau nation, kemudian tentang budaya, itu terintegrasi atau kita padukan dengan kurikulum nasional sains dan teknologi. Jadi kita berharap lulusannya nanti memiliki akhlak yang mulia, pemahaman kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang kuat, dan tetap dalam koridor adat istiadat budaya bangsa tetap bisa kita lestarikan dan pertahankan ataupun kita kembangkan. Maka
karakter daripada sekolah kita ini, yaitu berkarakter syariah Islamiyah atau religi, kemudian berkarakter kebangsaan Indonesia, nation, dan berbudaya Melayu Riau atau budaya bangsa, ya khususnya budaya Melayu Riau, karena kita berada di tengah-tengah tanah Melayu yang kita sebut dengan culture. Nah, hal-hal inilah yang melatar belakangi kita mendirikan sekolah SMP Yabri Terpadu Pekanbaru dan SMK Yabri Terpadu Pekanbaru. Seperti itu. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam kehidupan dan lingkungan kita sehari-hari. Misalnya, betapa sulitnya menyuruh anak mendirikan sholat, mengaji, membaca Al-Quran, disuruh ngaji, membaca Al-Quran, dia tidak betah. Tapi kalau main HP, tahan berlama-lama, berjam-jam. Kemudian dapat juga kita lihat bagaimana adab, sopan santun, akhlak anak terhadap orang tuanya. Banyak yang melawan atau durhaka pada orang tuanya, termasuk pada gurunya. Kita lihat pula pergaulan bebas muda-mudi kita. Sampai-sampai ada yang hamil di luar nikah. Bukankah berzina itu perbuatan dosa besar? Mabuk-mabukan, minuman keras, sampai terlibat dan kecanduan narkoba, tidak menutup aurat, dan lain sebagainya. Banyak melanggar syariah ajaran agama Islam yang merusak akhlak, moral, sikap mental anak-anak generasi muda kita. Nah, hal itu contoh, sebagian kecil contoh dari pelanggaran ajaran agama Islam yang kita anut. Tadi sudah kita sampaikan salah satu yang melatar belakangi didirikannya Yayasan Al-Bayan Riau yang menyelenggarakan pendidikan SMP Yabri Terpadu dan SMK Yabri Terpadu Pekanbaru. Nah, sekarang latar belakang yang kedua, sebagaimana tadi telah Bapak sampaikan, adalah menurunnya atau kurangnya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara di sebagian warga masyarakat kita. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, alangkah baiknya kita tinjau dulu sekilas tentang apa itu bangsa dan negara. Oke. Syarat berdirinya suatu negara yaitu ada wilayah daerah tertentu, ada bangsa atau manusia yang mendiami wilayah atau daerah tersebut, dan ada sistem pemerintahan yang mengatur hubungan, hak dan kewajiban
manusia yang ada di dalam wilayah tersebut untuk mencapai tujuan bersama didirikannya negara tersebut. Sederhananya seperti itu. Kita kan sudah tahu bahwa negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sangat luas wilayahnya, terdiri dari beribu-ribu pulau, beratus suku, bahasa, budaya, adat istiadat dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Telah disepakati oleh pendiri bangsa ini bahwa sampai sekarang dasar negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka sebagai konsekuensinya, setiap warga negara wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus konsekuen dengan itu. Kenapa? Karena setiap bangsa dan negara itu memiliki tantangan dan ancaman, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar, yang dapat merongrong, memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah perlunya ditanamkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara kepada setiap peserta didik, karena merekalah kelak sebagai pewaris, penerus generasi kepemimpinan bangsa kita ini. Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama Islam, sudah jelas diatur tentang bagaimana hubungan muamalah di tengah-tengah masyarakat yang heterogen dan hubungan berbeda agama dalam hal-hal beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, dalam konteks beribadah dan kehidupan berbangsa dan bernegara sudah jelas aturannya. Tinggal kita mentaatinya saja. Hal-hal semacam inilah yang perlu kita tanamkan kepada setiap peserta didik kita, agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan harmonis. Kita sudah banyak melihat negara-negara yang terpecah, negara-negara di beberapa belahan dunia sana yang terpecah belah, hancur lebur berantakan karena kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka apabila kesadaran hidup berbangsa dan bernegara ini kita tanamkan kuat di hati sanubari setiap peserta didik kita, maka kelak diharapkan mereka tidak mudah diombang-ambingkan, dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Mereka akan mencintai bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita banggakan ini. Bukankah mencintai tanah air bagian dari iman? Nah, jadi sekali lagi, kehidupan berbangsa dan bernegara perlu kita tanamkan kepada setiap peserta didik kita. Nah, konsep inilah
salah satu yang kita integrasikan di dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP Yabri Terpadu Pekanbaru dan SMK Yabri Terpadu Pekanbaru. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga, didirikannya Yayasan Al-Bayan Riau yang menaungi SMP SMK Yabri Terpadu Pekanbaru adalah mulai lunturnya adat istiadat seni budaya luhur yang dianut oleh bangsa kita. Kita tahu bahwa negara kita ini kan sangat indah dan kaya. Bukan hanya kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi sangat kaya dengan adat istiadat seni budayanya. Keberagaman adat istiadat seni dan budaya inilah yang menambah cantik dan elok rupanya bangsa dan negara kita. Hal ini perlu kita pupuk, kita jaga, dan kita lestarikan. Bahkan kita harus kembangkan. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menjaga bahasa dan budayanya. Kita ambil contoh sederhana saja. Misalnya adat istiadat dalam prosesi penyelenggaraan pernikahan, ada adat Melayu, Batak, Mandailing, Aceh, Minang, Jawa, Betawi, Sunda, NTT, Bugis, Papua, dan lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sangat banyak. Dalam hal pakaian pengantin saja misalnya, itu sangat beragam. Belum lagi dalam hal prosesi pernikahannya, sangat unik, penuh dengan makna, petuah-petuah yang bernilai tinggi, tunjuk ajar yang baik. Belum lagi seni, musik, tari, dan yang lainnya yang sangat kaya, khas, dan beragam. Masih banyak lagi hal-hal budaya lainnya. Banyak sudah mulai luntur, pudar, bahkan cenderung menghilang, tersimpan di museum-museum yang sebagian daripadanya menjadi asing bagi generasi muda kita sendiri. Derasnya arus budaya asing yang masuk ke setiap sudut-sudut kehidupan bangsa kita. Nah, ini semakin menggerus adat istiadat budaya bangsa kita sendiri. Ini adalah fakta yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh sebab itulah minimal kekayaan adat istiadat seni dan budaya bangsa kita ini kita perkenalkan kepada setiap peserta didik kita dengan harapan mereka kelak di kemudian hari dapat menjaga dan melestarikannya. Nah, inilah 3 hal yang mendorong kita untuk mendirikan yayasan dan SMP SMK Yabri Terpadu Pekanbaru dengan 3 karakter tersebut di atas yang kita padu dengan
kurikulum nasional yang diperkuat, yang kita padu dengan kurikulum nasional, sehingga kelak siswa kita ini menjadi lebih unggul, ya, lebih unggul, yang tetap menjalankan syariah agamanya, memegang teguh jiwa kebangsaannya, dan memelihara adat dan budaya bangsanya. Ini tentu harapan kita. Nah, kita berharap paling tidak kita memperkuat pengamalan ajaran agama Islam, jiwa kebangsaan dan budayanya, walaupun sudah tertuang di dalam kurikulum nasional, tetapi kita perkuat hal-hal yang sudah ada di dalam kurikulum nasional tersebut dengan lebih aplikatif, lebih kepada penerapannya. Saya rasa itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini tentang latar belakang berdirinya. Mudah-mudahan dapat kita pahami maksud dan tujuannya, sehingga kepada seluruh majelis guru, pelaksana pendidikan di SMP SMK Yabri Terpadu Pekanbaru dapat mempedomaninya, karena sebagaimana Rasulullah SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Inilah harapan kita, sehingga anak-anak didik kita ini unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pondasi akidah Islamiyah yang kuat. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin kurang runut, kurang tertata, ya kami mohon maaf untuk itu, karena kurang persiapan ya Mistitin ya, dan Nindi, nah, ya Ibu Nindi. Ini kita acara wawancaranya itu kurang persiapan dan mendadak. Ya mudah-mudahan di lain waktu dapat kita lebih sempurnakan lagi. Tapi yang jelas saya berharap pada semua pelaksana pendidikan di sekolah kita dapat memahaminya dan memegang teguh konsep dan prinsip pendidikan yang kita terapkan di sekolah kita ini, yaitu dengan memadukannya dengan
syariah Islamiyah, kebangsaan Indonesia, dan budaya bangsa. Terima kasih.